Ada 9 nama. Pertama adalah berdasarkan video yang tersebar itu ada nama Ali Hanafi Wijaya. Jadi Ali Hanafi Wijaya ini kami dengar adalah tangan kanannya Aguan. Yang keempat adalah Arsin, Kepala Desa Kohot. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU. Ya, lagi rame tentang pagar laut ya. Dan hari ini ada info bahwa 9 nama diduga terkait erat dengan pagar laut yang viral tersebut. Siapa saja mereka? Itu terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk kita langsung saja melihat videonya guys ya. Sehari setelah TNI AL bersama nelayan berhasil membongkar pagar laut hingga 2 km, Menteri KKP Trenggono mengeluarkan pernyataan yang dinilai publik kontradiktif dengan perintah Presiden Prabowo. Gini, kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, misalnya seperti ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Pernyataan Trenggono ini seolah mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran tim dari KKP saat TNI AL melakukan pembongkaran. Kami atas perintah Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan bersinergi dengan masyarakat untuk membuka akses. Apakah ini artinya Menteri KKP Trenggono tak patuh perintah Presiden? Sehari setelah TNI AL bersama nelayan berhasil membongkar pagar laut hingga 2 km. Ya, ini cukup ramai ya, karena ada perintah Prabowo untuk segera membongkar, tetapi menterinya ini diisukan membangkang seperti itu ya. Tapi apakah benar seperti itu, detailnya ya silakan simpulkan sendiri ya. Jadi pada dasarnya Menteri KKP tersebut mempunyai dasar-dasar untuk menunda ya gitu ya, karena katanya untuk ini ya guys ya, barang bukti dan sebagainya. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi hari ini kita sudah putuskan bahwa kita sudah mencari, sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan, punya waktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya yang melakukan pemagaran. Tapi karena memang sudah desakan daripada masyarakat nelayan, mereka juga memang harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama di sini, hadir di sini semua, supaya secara legal betul ya. Jadi kemudian mulai hari ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu oleh Kesatuan TNI Angkatan Laut, tapi hari ini secara bersama-sama dihadiri oleh semua yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut di sini, untuk kemudian kita sama-sama mulai pembongkaran pagar laut ini. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran yang telah begitu cepat bergerak begitu untuk membackup kami dari Kementerian Kelautan Perikanan untuk membela masyarakat nelayan di wilayah Tangerang, Banten ini, agar mereka betul-betul kemudian bisa tidak terganggu di dalam mencari nafkahnya di laut. Itu. Jadi dari sisi hukum tentu kita terus melakukan proses ya, dan kemudian nanti kami juga akan melaporkan kepada mitra kerja kami di DPR Komisi 4. Kebetulan beliau juga hadir di sini, saya bersyukur beserta dengan seluruh wakil Komisi 4 ya, hadir di sini. Mudah-mudahan beliau bisa melihat langsung sehingga nanti di dalam laporan kami juga lebih mudah untuk menyampaikannya. Jadi hari ini kita Ya, ini bersama dengan Komisi 4 DPR ya, yang dipimpin oleh Ibu Titik Soeharto, yang menarik sekali ya. Jadi bersinergi dengan Komisi 4 DPR, Kementerian KKP itu ya, akhirnya membongkar ya guys ya. Oke, lanjut ya. Kurang lebih ini ada ya, 9 nama ya, mungkin ya. nama-namanya. Nanti kita lihat jumlahnya. Pertama adalah berdasarkan video yang tersebar itu ada nama misalnya Ali Hanafi Wijaya. Ali Hanafi Wijaya di Tangerang itu sangat familiar, sangat dikenal.
Ya, bukan soal pemagaran laut, tapi juga soal pembebasan lahan yang sangat intimidatif, ya, dengan dihargai dengan harga yang sangat murah, hampir 50.000 per meter. Jadi Ali Hanapi Wijaya ini kami dengar adalah tangan kanannya Aguan. Ya, sehingga nanti penyidik coba bisa telusuri ini. Kemudian yang berikutnya adalah Engcun alias Gojali. Ya, dia bagian dari kelompoknya Ali Hanapi. Itu sangat apa ya, mungkin punya pengaruh ya untuk pembebasan lahan. Beberapa gugatan kriminalisasi ya tentu melalui Gojali. Kemudian ada Mandur Mehmet pelaksana di lapangan untuk menyediakan tenaga pekerja bambu dan pembelian. Jadi ini satu tim sebenarnya. Mandur Mehmet yang di lapangan, kemudian difasilitasi oleh Engcun alias Gojali, kemudian soal pendanaan dan seterusnya oleh Ali Hanapi. Tinggal dikonfirmasi, mudah-mudahan itu benar adanya. Kemudian yang berikutnya adalah, yang keempat adalah Arsin, Kepala Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuhaji ya, Kabupaten Tangerang, yang di dalam sosial media kita melihat ada tayangan di mana dia sedang menyuruh atau mengatur pekerja yang menyiapkan bambu-bambu itu. Saya kira nanti kita lihat videonya, perlu diminta keterangan untuk menjelaskan apakah benar video yang beredar itu. Kemudian ada Sandi Marta Praja, yang dia mengatakan bahwa pemagaran bambu ini adalah swadaya masyarakat, kemudian dalam rangka mencegah abrasi. Tapi kami yakin Sandi bukan pelaku utama. Dia hanyalah orang yang disuruh, ini mahasiswa yang aja, dijadikan semacam tameng atau pasang badan untuk menutupi pelaku yang sesungguhnya. Tapi paling tidak keterangan Sandi sangat diperlukan untuk mengungkap siapa yang menyuruh, yang meminta kamu untuk menyampaikan ke media soal bahwa pagar bambu ini adalah swadaya masyarakat. Dan tentu ini butuh dana miliaran rupiah. Saya kira sangat tidak masuk, makanya perlu dipanggil. Kemudian ada video di awal-awal, itu ada pekerja bambu-bambu ya sedang mengumpulkan itu di daerah Kronjo. Jadi ada orang yang menanyakan, ini dari mana, untuk apa? Dia langsung tanya, ini dari Agung Sedayu ya? Dia menjawab ya. Jadi terkonfirmasi bahwa pagar bambu ini tidak misterius, tapi jelas ada pekerjanya, ada yang membiayai. Makanya jadi PT Agung Sedayu sebagai badan hukum saya kira perlu dimintai keterangan oleh Barreskrim Polri. Termasuk terakhir adalah Tarsin yang kalau tidak salah dia juga mengaku sebagai nelayan, ya. Dia sama satu geng dengan Sandi. Dia menjelaskan bahwa pagar bambu ini dalam rangka untuk budidaya kerang. ya. Itu adalah 9 nama yang diduga terlibat dengan proyek pemasangan pagar laut tersebut ya. Ya, nama-nama tersebut sebenarnya sudah banyak yang menduga guys ya. Cuman di nama-nama yang awal itu mungkin kalau orang yang luar daerah ini ya, di Banten, Tangerang dan sekitarnya, mungkin seperti saya juga itu nama-nama yang asing ya, tapi katanya di sana itu udah terkenal ya dalam pembebasan lahan ya. Jadi sudah beberapa kali bekerja sama dengan perusahaan besar untuk pembebasan lahan. Dan katanya dalam rangka membebaskan lahan tersebut, nama-nama tersebut itu sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat tidak manusiawi seperti itu ya. Katanya ada ya, intinya itu yang dihargai murah-murah lah itu tanahnya, dan cara-caranya itu ada cara-cara yang kurang baik ya, seperti itu ya. Oke, lanjut guys. Bisa diceritakan Pak, hari ini kegiatannya apa saja Pak kesini? Jadi begini Pak, kami ini sedang proses pembatalan sertifikat SHGB atas nama PT IAM Pak Nusron ya? dan beberapa SHGB SHM-nya Pak, individu-individu. Sebelum proses pembatalan itu, kita harus ngecek pertama adalah dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis itu kan bisa kita cek cukup di kantor. Nomor 2, kita ngecek prosedur. Kalau ngecek prosedur bisa cukup di kantor. Tapi yang terakhir itu adalah ngecek materialnya kayak apa.
Nah ini saya cek materialnya, ini kondisinya begini, saudara-saudara bisa lihat sendiri kan materialnya kayak apa di sini. Nah ini namanya adalah cacat material. Bisa jadi yuridis sama prosedurnya betul, tapi ini material. Di sini saya tadi terjadi perbedaan pendapat. Pak Kades mengatakan ini empang, ya kan? Dulunya ada abrasi. Saya nggak mau debat itu, ya kan? Mau dulunya apa? Tapi yang paham kan orang lurah sini. Tapi kalau saya menggunakan aturan main aja, faktual, materialnya nggak ada tanahnya. Nah udah ini kan, kamu lihat sini nggak kelihatan tanahnya kan? Nah karena nggak kelihatan tanahnya, daripada kita berdebat nggak penting. Mau ini dulunya empang, mau dulunya apa, faktanya hari ini nggak ada material tanahnya. Bisa diceritakan Pak hari ini kegiatan? Ya, menarik sekali Pak Lurah yang salah satu nama dari 9 tadi disebut ya, ini ikut ya bersama Pak Nusron, katanya berdebat ya, sempat berdebat bahwa dulunya laut yang dipagari itu ya, itu adalah berupa tanah ya, ada berupa tambak dan segala macamnya. Cuman Pak Nusron di sini mengungkapkan yang penting ikut aturan aja ya. Walaupun dulunya tanah, kalau sekarang itu sudah nyatanya itu menjadi laut, itu bisa dibatalkan ya sertifikatnya itu ya. Ini selengkapnya setelah ini ya, ada lagi. Tanda tangan, udah. Bapak menyaksikan aja. Nah, yang tanda tangan. Ini ya. Yang tanda tangan. Sini, Pak. Ini ya. Yang tanda tangan namanya Pak Yayat, Kepala Kantor Tangerang. Yang memutuskan nanti Pak Sudaryanto. Nah, ini Kakanwil, karena kalau pembatalan sertifikat itu, ya kan? Dengerin dulu. Kalau pembatalan sertifikat itu, yang membatalkan harus yang lebih di atas, tingkat lebih di atas. Oke? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Kepala kantor ya. Nah, nanti ini Ya ini ya, resmi dibatalkan ya. Simbolis ya. Akhirnya ya. Selebihnya ini. Sertifikat yang meresahkan itu ya. Bismillah. Yang berada di area laut gitu. Makasih semua Pak. Ya. Siap. Makasih. Ayo Pak. Ayo Pak, makasih Pak. Makasih. Makasih semuanya. Pak Lurah, Ya, mau sholat Jumat nih, ketinggalan. Ya, makasih semua ya. Sholat Jumat. Nanti saya akan Ya. Ini lurahnya dikejar sama wartawan guys ya. Tapi menolak ya karena menjelang sholat Jumat katanya. Oke Om. Ya ini ramai banget ya yang nonton konferensi persnya Pak Nusron ya. Jadi resmi ya dibatalkan ya. Ada 50 lebih SHM dan HGB hak guna bangunan ya. Di area pagar laut dibatalkan Kementerian ATR BPN ya. Sisanya menyusul katanya ya. Ya ini sambil kita lihat ini. Yang nampak dari kejauhan masih sedikit terjadi ada ini ya, entah itu perdebatan atau apa ya. Ada sedikit keramaian lah ya. Ini hari ini ya, hari Jumat ya. Ini udah ya, kita lanjut ya. Ya Pak. Saya ini mantan penyidik ya, 36 ini dari tahun Pak jadi Susno polisi. Ya.
dikatakan pagar itu untuk mencari pelakunya. Nah sekarang udah sekian lama, siapa pelakunya? Belum ada, Pak. Ya Belum ada tanya pelaku. aja kepada nelayan, Pak Kulit, Pak siapa itu, dia udah tahu pelakunya. Oh. Dia katakan yang borongnya itu ini namanya, yang bayarnya ini, yang ini kaitannya ke ini, yang ini kantornya di Jakarta Barat terkait dengan perusahaan apa tadi, Konggoan apa itu namanya. Ya. Nah, jadi artinya sebagai penyidik tidak sulit lah ini. Sebenarnya tidak susah. Alah, kasihkan mungkin karena tidak lama. Mungkin Pak Susno karena ini penyelidikan di laut, kan di laut banyak angin. Jangan bisa masuk angin. Harus selam gitu. dulu. Nah, lebih gampang lagi menyidik ini pidananya banyak sekali. Kalau KKP hanya terkait dengan izin. Baik. Kemudian sanksinya apa? Paling dicabut masalah izin administratif dan denda. Oke. Tapi di balik pagar itu bersembunyi tindak pidana serombongan. Serombongan tindak pidana apa? Kan Pak Nusron udah katakan benar adanya sertifikat, benar adanya pengapelingan laut. Katanya Menteri KKP tidak boleh ada hak di situ. Ya, Pak. Saya ini mantan penyidik ya, 36 tahun jadi polisi. Oke, lanjut guys ya. Itu menurut Pak Susno Dioji ya. Gampang harusnya ya kalau mau menyidik ya. Saya kaji dari beberapa sumber, ternyata laut dan darat itu punya modus untuk merampas. Nah, balik dulu ke pagar. Oke. Pagar tadi saya dapat informasi, dan ini yang seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah, bukan memanggil jaringan rakyat Pantura itu, JRP itu, yang logikanya sudah nggak nyambung itu. Jadi ternyata ada nama-nama yang ini menjadi aktor baik di tingkat lapangan maupun aktor yang memberikan pendanaan. Kan itu segitu gedenya nggak mungkin dana orang kecil-kecil. Nah, kami temukan nama Mandor Mehmet. Mandor Mehmet ini yang mengerjakan proyek. Dia kemudian yang belanja bambu, dia cari pegawai dan sebagainya lah. Informasi ini kami terima dari mandor lain yang dia mau nyetor bambu nggak diterima, ya marah lah. Akhirnya cerita semuanya. Ketemu Mandor Mehmet atas permintaan Gojali atau Eng Chun, nama Cinanya, itu yang biayai Ali Hanafi Lijaya. Ini orangnya Aguan. Apa urusannya dengan Aguan gitu loh? Kenapa dia harus membiayai? Dari informasi yang kami kumpulkan, pagar itu bukan untuk pemecah ombak, apalah itu kan abrasi, gak masuk akal lah. Yaitu ditanam di peta bidang yang di atas peta bidangnya itu ada sertifikat hak milik dan juga hak guna bangunan. Kan sebelumnya orang nggak percaya. Sampai ketemu Tempo buka. Dan hari ini kan terbuka semua, diakui oleh Menteri ATR, Kepala BPN. Jadi kepentingannya adalah untuk mengkapling prakondisi agar steril dari nelayan, dan setelah itu nanti inilah yang akan diklaim, diokupasi sebagai sertifikat milik mereka, lalu ditransaksikan dengan oligarki properti, dan ini yang nanti akan. Nah, ini yang menarik nih, yang beda dengan Pantai Utara. Kalau Pantai Utara itu kan laut, kemudian dijadikan daratan, namanya reklamasi. Kalau ini dalihnya dulu sekali ini daratan, kena abrasi jadi laut, sehingga sertifikatnya muncul. Nah, nanti kami bangun lagi, kami judulnya bukan reklamasi tapi restorasi. Nah, siapa yang punya kepentingan? Ya oligarki properti Pantai Indah Kapuk. Jadi di balik ini semua sebenarnya Aguan. Nah, kalau bicara Aguan, siapa lagi di balik itu? Yang ntar disalib. Nah, orang yang ditaruh untuk ngambil ya tanah-tanah ini ada 3 nama yang terkenal. Satu Gojali, yang Eng Chun tadi, dia mainnya banyak peran dia. Jadi Gojali ini alias Eng Chun. Eng Chun, ya. Ya. Kalau di Eng Chun ini orangnya Aguan nggak? Iya. Tapi nggak langsung, lewat Ali Hanafia Lijaya. Ya. Dia kalau disertifikat namanya A Gojali, Ahmad Gojali. Kedua Freddy. Freddy juga dipakai gitu. Yang ketiga itu Hendry. Ya. Freddy, Hendry, Gojali, 3 nama ini. Saya ada dokumennya tadi, saya tinggal 3 nama ini menguasai banyak sertifikat yang dijadikan sarana untuk merampas tanah rakyat. Makanya saya sejak awal concern, Bang, saya katakan ini bukan jual beli, perampasan. Kenapa? Saya membatasi definisi perampasan adalah ya tanah yang diambil oleh pihak lain tanpa keridoan pemiliknya, baik karena nggak ridho harganya, apalagi nggak dibayar sama sekali. Rata-rata di sana itu akhirnya melepas 35.000, 50.000, 100.000, bahkan nggak dapat sama sekali.
Itu karena mereka tak berdaya. Jadi kalau terjadi transaksi bukan berarti oh kami udah beli loh. Iya, secara formil beli, tapi prosesnya itu tidak berdasarkan kesepakatan atas keterpaksaan. Ada intimidasi sedikit mungkin. Oh, bukan sedikit. Nah kemarin kami temukan kalau enggak bahasanya si Ali Hanafi Ali Jaya kepada orang saksi kita itu ada podcastnya itu. Kalau enggak lu gua lelepin di apa namanya Empang. Intimidasi sampai gitu. Udah teror ya. Coba pertama ditawar 200.000. Oke. Dia ngomong sama pemiliknya, ya sudah 300.000 nggak apa-apa. Begitu datang sama si Ali Hanafi bilang, kalau sekarang saya nggak 200.000, 150.000. Langsung 150.000. Mundur loh. Katanya kemarin 200 ya, tapi gitu. Datang lagi, ya udah 150 nggak apa. Oh kalau sekarang 100.000. Mau ambil bayaran, kalau nggak mau, saya gusur, langsung uruk. Begitu mainnya si Ali Hanafi Lijaya ini di lapangan, di korban. Terkenal monster perampas tanah ini. Dan memang udah terlalu kenyang ini, muntah mungkin. Ini mungkin ya Allah yang berkehendak dia akhirnya rame terungkap. Ini yang sekarang bisa jadi dikorbankan ini. Karena kalau mau narik keaguan itu kalau berdasarkan bukti hukum sulit ngelompat. Tapi analisa kepentingan. Siapa yang diuntungkan dari tanah tadi? Ya aguan. Karena proyeknya akhirnya tanah-tanah rampas jadi ujungnya digunakan untuk industri properti peak. Saya kaji dari beberapa sumber, ternyata laut dan darat itu punya modus untuk merampas. Nah balik dulu ke pagar. Oke. Ya ini jadi sebenarnya cukup jelas ya penyampaian dari ini pengacara Ahmad Hosinuddin ya. Jadi ada nama-nama yang berperan besar ya di balik munculnya sertifikat-sertifikat di bawah laut tersebut ya. Dan tentunya ada kaitannya dengan pagar bambu yang viral ini ya. Semoga ini ya segera ditangkap ya, siapapun itu, seberapa kuasa pun itu, kalau memang terbukti tangkap ya. Itu perintah dari Pak Prabowo juga kan di awal tadi ya, untuk Menteri KKP ya. Ya lanjut. Guys, kita bongkar lagi nih guys, kepala desa Kohot yang terlibat dalam pembangunan pagar laut. Saksikan. Ini dari akun TikTok Bang Oblak ya. Kalian bisa ikuti ya. Jauh hari Jumat tanggal 6 Ninjau Bapak Lurah jauh kerjaan Oke Bapak Ujang siap. Terima kasih semuanya Bapak Lurah, terima kasih sudah meninjau kerjaan. Ya, ini mau ngelak gimana lagi ya. Tapi kabarnya terakhir Pak Lurah juga masih punya jawaban ya. Katanya ini beliau mendapatkan laporan lah ya dari warga bahwa ada yang memasang bambu ya. Dan setelah itu Pak Lurah datanglah ke lokasi. Dari lokasi kata Pak Lurahnya waktu itu diwawancara di Metro TV kalau nggak salah ya. Mas Dewi lihat ya. Setelah di lokasi ditanyain tuh yang lagi masang pagar bambu itu, kata Pak Lurah loh ini, katanya itu adalah ahli waris dari tanah yang dulunya itu ada di situ, sekarang kena abrasi, makanya pemilik ahli warisnya itu sekarang pasangin pagar buat kasih tanda lah, seperti itu versi Pak Lurah ini ya. Katanya beliau waktu itu hanya memantau, tapi kalau dilihat dari video ini kelihatannya memang gimana ya, seperti bukan sekedar memantau ya, sepertinya ya lebih dari itu ya, gitu ya. Kalau yang dinarasikan di sini di akun TikTok Bang Obla ini bukti keterlibatan kepala desa Kohot dalam ini ya, pagar laut itu ya. Ya ini nanti perlu diselidiki lagi ya, apakah
benar versinya Pak Lurah, hanya sekedar ada laporan pantau, atau memang Pak Lurah terlibat langsung ya, itu perlu diselidiki lagi ya. Oke, lanjut guys ya. Guys, kita bongkar. Ya, sorry. Ini yang nyuruh siapa emang? Yang nyuruh siapa? Bapak dari mana? Nah, ini salah satu video. Siapa? Kodapit. Kodapit kan pasti ada pelaksananya. Kodapit ada pelaksanaannya. Pasti ada pelaksananya, Pak. Siapa? Si Saman pelaksananya, dia tahu posisinya. Ini masalahnya belum diselesaikan. Ini belum. Kalau udah. Kalau yang sana udah. Ini punyanya orang Cilincing. Wah, namanya nih. Nih, barang dari sana ke sana belum, Pak. Rustan. Namanya ini Namanya belum diselesaikan. Ini kalau begini bagaimana ini? Udah main bongkar-bongkar aja. Main bongkar-bongkar, nah, rusak. Hancur orang. Orang. Bukannya pun punya kawan. Kalau masih diambil lah ininya. Fotonya dulu di foto. Fotoin udah belum? Ini beruntung ada yang mendokumentasikan ya. Jadi menggunakan alat berat guys ya. Ya ini segitu panjang ya. Mana mungkin ya kalau masyarakat sekitar itu swadaya ya. Ini nampak sambil memantau ini ya. Ini yang nyuruh siapa emang? Ya, itu tadi guys ya, yang membuat apa ya, membuat ini sangat disesalkan. Kenapa? Pada saat di awal-awal itu ada narasi-narasi bahwa pagar laut tersebut swadaya masyarakat, budidaya kerang ya. Lalu ada beberapa orang yang bikin video menguatkan hal itu, bahwa itu adalah inisiatif dari nelayan sekitar. Dan pada ujung-ujungnya ternyata ada sertifikatnya ya. Lalu sekarang muncul lagi narasi yang sebenarnya masuk akal sih. Narasinya yang terbaru ini, dulunya di situ adalah tanah ya. Lalu terjadi abrasi, ya kan? Setelah terjadi abrasi, makanya dikasih tanda melalui pagar. Cuman kenapa nggak dari awal? Ya, kenapa nggak dari awal muncul nih pemiliknya, pemilik dari pagar laut ini atau yang merasa berkaitan dengan pagar bambu ini muncul dan dijelaskan seperti itu. Kalau memang seperti itu ya. Tapi karena dari awal ini alasannya ngalor ngidul ya guys ya. Alasannya itu tadi ya. Swadaya masyarakat, budidaya kerang lah, apalah itulah ya kan. Pada saat sekarang muncul lagi narasi, walaupun itu masuk akal pun sekarang rakyat rasanya masih tetap sulit menerima ya. Karena di awal sudah terlalu banyak kebohongan ya. Dan ini sekali lagi siapa yang diuntungkan sebesar apapun orangnya ya, itu semoga bisa ditangkap ya. Ya guys ya. Di video berikutnya kita masih ada pembahasan menarik ya. Mas DU ada ini ya, video yang akan menyoroti khusus tentang siapa itu Aguan, yang mungkin kalian banyak penasaran ya. Dan juga siapa itu Pak Khalid, salah satu nelayan yang paling lantang menyuarakan ya untuk mengusut tuntas terjadinya pemagaran laut tersebut ya. Oke, tunggu aja di video kita berikutnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.